Aku masih ingat malam itu. Suamiku pulang jam 1 dini hari. Bajunya wangi parfum perempuan. Dan saat aku bertanya dari mana, dia malah marah. "Kamu tuh kenapa sih? Aku capek kerja." Aku diam, karena sebenarnya aku sudah lelah menangis sejak lama. Tapi yang paling lucu, suamiku baru menangis dan memohonku bertahan setelah wanita itu meninggalkannya. Namaku Nisa. Aku menikah dengan Fajar 6 tahun lalu. Di luar, rumah tangga kami terlihat sempurna. Kami punya satu anak perempuan yang lucu. Fajar juga dikenal sebagai suami yang pekerja keras. Bahkan banyak orang iri melihat hubungan kami. Tapi tidak ada yang tahu betapa sepinya aku di dalam rumah itu. Awalnya perubahan itu kecil. Fajar mulai sering pulang malam. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama, lembur. Lalu dia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, tidur membelakangiku, dan jarang mengajakku bicara. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia memang sedang banyak tekanan kerja. Sampai suatu malam, aku melihat sebuah chat masuk. Aku kangen, dan nama kontak itu disimpan dengan nama laki-laki. Sejak malam itu aku mulai curiga. Aku memperhatikan semuanya diam-diam. Dan akhirnya aku tahu, perempuan itu bernama Rania, rekan kerja suamiku. Lebih muda, cantik, selalu tertawa di setiap foto yang mereka ambil bersama. Dadaku terasa sesak setiap melihatnya. Tapi yang paling menyakitkan, Fajar terlihat jauh lebih hidup bersamanya dibanding saat di rumah denganku. Aku mulai berubah. Aku sering bercermin lama, memperhatikan wajahku sendiri. Rambutku mulai berantakan. Badanku tidak seramping dulu setelah melahirkan. Aku bahkan mulai bertanya pada diriku sendiri, apa aku sudah tidak cukup lagi untuknya? Dan perlahan, aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Suatu malam aku akhirnya tidak tahan lagi. Aku menunjukkan semua screenshot chat mereka. Tanganku gemetar, tapi Fajar malah marah besar. "Kamu nyari-nyari kesalahan terus." Aku menangis. "Aku cuma pengen kamu jujur." Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Fajar pergi dari rumah setelah membanting pintu. Dan aku menangis sendirian sampai pagi. Beberapa minggu setelah itu, aku lelah. Benar-benar lelah. Aku tidak lagi marah, tidak lagi berteriak. Aku hanya merasa kosong. Dan pagi itu, aku menyerahkan surat gugatan cerai padanya. Fajar terlihat kaget. "Kamu serius?" Aku mengangguk pelan. Aku capek merasa tidak dicintai. Tapi sesuatu terjadi beberapa minggu kemudian. Rania meninggalkan Fajar. Katanya, dia tidak mau merusak rumah tangga orang lain lebih jauh. Dan sejak hari itu, Fajar berubah total. Dia mulai sering pulang cepat, menghubungiku terus, bahkan menangis di depanku. "Aku salah, Nisa. Jangan tinggalin aku." Aku melihat matanya merah malam itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia terlihat takut kehilanganku. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa bahagia. Karena aku sadar sesuatu. Fajar bukan berubah saat aku terluka. Bukan saat aku menangis. Bukan saat aku memohon diperhatikan. Dia berubah setelah perempuan itu pergi. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Kadang dalam sebuah hubungan, yang paling menghancurkan bukan ketika pasangan kita mencintai orang lain, tapi ketika kita sadar mereka baru menghargai kita setelah kehilangan segalanya. Kalau kalian jadi aku, apa kalian akan memberi kesempatan kedua atau tetap memilih pergi?